Intinya dari Pak Jokowi itu pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus. Oke, kalau gitu silakan nanti protes dan kemudian apakah ini melanggar hukum? Enggak, kalau ini memang melanggar hukum silakan. Kita ini sepakat nggak melanggar undang-undang, gitu aja. DPR salah berarti. Jangan gitulah. Nah, itu yang membuat undang-undang kan DPR. Oh itu. Ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir aja Mas Roy. Tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Kapan? Dari kemarin saya tanya belum bisa dijawab. Ini kasus yang terjadi adalah tuduhan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu pokok masalahnya. Tuduhan ini adalah ijazah palsu. Tuduhan itu merupakan satu tindak pidana kalau tidak terbukti. Jadi kasus ini masih harusnya masuk ke bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum, karena negara kita negara hukum. Tidak bisa diselesaikan dengan lewat media. Kalau media ya berribut-ribut kesana sini tadi. Ini tadi kita ribut ya. Saya ketawa dalam hati karena saya sendiri yang ngikuti ini masalah ini hari demi hari karena saya sering diundang di TV ya. Itu sendiri bingung sendiri nih. Ini kok kayak orang bertengkar seperti orang yang nggak dengar satu sama dengan yang lain itu. Ini ngomong ini gitu, saya sendiri bingung gitu. Itu tadi ya. Terus kemudian apa itu tadi ya? Atau siapa yang bertengkar ini? Ialah antara kelompok yang benci dengan Jokowi melawan kelompok yang simpati lah paling tidak sekarang ini. Kemudian di mana ramenya itu? Ramenya itu di medsos, di wacana-wacana itu. Tapi kalau keramaian ini dibiarkan ya, nanti akan terjadi benturan di bawah. Dan eksesnya ya, ini dari benturan kayak gini nih sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya ini sangat berbahaya kayak gini nih kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini ya? Karena begini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini sekian persen dan sebagainya. Betul itu teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul tuh. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang itu bukan rekayasa gitu. Makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, you harus buktikan kan gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau debat itu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya. Itu jadi inilah saya. Loh, itu fakta. Sorry ya Pak ya. Jadi gini Pak ya. Inilah kalau kita itu ingin mencari benarnya sendiri.
Saya hanya mengulas, Pak. Ya. Ya, boleh, tapi Hanya Prof mengulas, tadi tapi keliru. Bapak sudah mengatakan kan Bilangnya saya tidak itu salah, di tidak benar Perkap, itu di undang-undang yang saya ngomongkan. Oke, Perkap ya. lain lagi. Terus kemudian yang saya luruskan lagi yang satu lagi tadi perdebatan yang menurut saya harus ada penengah gitu ya. Mengenai tadi puslapor itu syaratnya kan begini ya. Gini, ketika saya bikin dulu perkap itu, Pak, di KUHP itu tidak ada, Pak, yang namanya penyelidikan itu apa, tidak ada. Bunyinya hanya penyelidikan itu ada tindakan penyelidik untuk mencari keterangan ini pidana apa enggak. Tapi bagaimana caranya menyelidik tidak ada. Yang ada di situ hanya bab penyidikan, disebutkan kalau manggil harus begini, nyita harus begini, ini dan sebagainya, kan gitu. Makanya saya pikir wah ini padahal ini paling penting, ini banyak pelanggaran di situ. Harus diaturlah penyelidikan itu, diaturlah penyelidikan itu. Adapun tadi ada bunyinya bahwa untuk lapor itu harus dilengkapi dengan ini. Mengapa? Kalau lapor itu dulu kan dipakai hanya untuk di tahap penyidikan. Untuk tahap penyidikan supaya lapor itu valid nanti dipakai di bukti pengadilan harus ada berita acaranya, laporannya, kemudian pembungkusan barang bukti, dan sebagainya itu seperti itu. Nah inilah saya bandingkan dengan Kita kan bicara fakta sekarang ini, bukan idealnya. saya nggak mau dipotong, Pak. Loh, bukan. Saya nggak mau dipotong. Saya hanya menjelaskan ya. Tidak ada. Saya nggak mau berita- ada Pak. Tidak ada berita acara di situ penyitaan. Padahal Saya maaf. saya menceritakan apa yang saya tahu dan jangan dipotong karena Bapak Saya nggak persepsinya keliru. potong. Saya menyebut. Saya itu membacakan. Saya teruskan atau saya berhenti, Kalau Pak? itu perkap salah, undang-undang terus. salah. Bapak Yang potong, benar Pak. siapa gitu loh pertanyaan. Pak Abdullah, ini giliran dia. Jadi Pak Abdullah dengar. Jadi saya katakan ya, mengapa itu gitu? Karena gitu. Barang bukti itu kalau mau dilapor harus sah, mengambilnya di mana, bungkusnya gimana, apakah dimanipulasi apa tidak, itu pakai berita benar. acara, itu syarat. Nah ini yang saya saya bandingkan dengan kalau Bapak itu tadi. Bapak tadi kan membandingkan foto di sana, kemudian dianalisis pakai gini. Kalau itu dipakai ngomongkan di pengadilan, Pak, ya pasti nggak diterima karena dianggap alat bukti Bapak itu tidak resmi disita. Itulah ini saya hanya memberikan pandangan saja, Pak, kira-kira yang berjalan kayak gitu. Ini pandangan ini perlu saya sampaikan supaya masyarakat tidak bingung. Kan selama ini kan terjadi perdebatan dari mana yang benar kita nggak ngerti. Oke ya, jadi intinya adalah mengapa ini jadi rame? Karena saling masing-masing menganggap benernya sendiri dan tidak mau disalahkan. Yang sana pakai saya ini penelitian teknis dan sebagainya, nggak bisa dihambat gitu kan gitu. Kalau penelitian itu ya silakan saja. Tapi kalau mengumumkan suatu yang menimbulkan aib orang lain, itu dalam hukum bisa dianggap itu mencemarkan nama orang lain. Itu loh, Pak. Ini pelajaran hukum. Karena tadi kan saya mengatakan wah saya nggak ngerti hukum. Dan nggak boleh ngomong gitu karena kita tuh berdiri di negara hukum sekarang. Apa yang kita kerjakan tuh sorotannya kepada hukum, bukan kepada tujuan penelitian. Nggak boleh dilanggar. Kalau ini penelitian saya benar, nggak boleh dihalangi. Itu pandangan menurut saya kurang tepat gitu. Ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Kapan? Dari kemarin saya tanya belum bisa dijawab. Nggak bisa, gini loh. Anda kalau mau menuduh orang, ya, Nggak ngerti teknis kok framing. loh, dengar dulu ya, dengar ya. Anda itu kalau menuduh orang ya, kayak saya mengatakan, sorry ya, Mas Roy ijazah palsu. Itu harus ada putusan pengadilan atau saya ngomong si A, lu koruptor. Itu harus ada putusan pengadilan dulu, kita nggak salah. Tapi kalau kita mengamankan orang itu koruptor, ya kan, orang itu hukum akan menjerat kita kembali. Benar nggak Pak Sutadi? Biar Nah, ini yang saya bilang. Bentar, saya selesaikan dulu. Baru abang, saya tadi abang ngomong, saya nggak potong ya. Dengar dulu. salah. Enggak, abang jangan dulu potong. Saya ngomong, abang Bang, tadi ngomong, di dalam saya nggak ilmu potong. forensik, Enggak, diam dulu. Abang ada diam. cabang Ya udah, kalau ilmu abang mau ngomong, bernama saya pergi nih. fake Ya udah. Silakan kalau mau. analisis. Enggak, jangan potong orang bicara dong. Kan abang nggak paham. Enggak, sekarang begini Saya kasih ya, paham. dengar dulu. Enggak, saya nggak Abang kan peduli. bilang, kalau Saya nggak peduli ya Abang urusan nggak paham keilmuan riset forensik ilmiah. digital. Saya nggak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah bahwa Anda menuduh orang berijazah palsu, tapi Anda tidak punya bukti.